Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah dan problematikanya. Supaya tidak terlalu luas, saya cuma membahas satu, zakat fitrah memakai uang; dua, zakat fitrah takaran vs timbangan; ketiga, pembahasan beberapa mustahik zakat; dan yang keempat, yang disebut amil zakat secara syar'i. Video ini saya buat di tahun 2023 atau tahun 1444 Hijriah. Dalam video ini yang saya bahas adalah tulisan-tulisan saya pribadi atau tulisan-tulisan orang lain yang menurut saya relevan dengan keresahan saya, hasil diskusi-diskusi saya dengan beberapa teman, dan diskusi orang lain yang saya kutip. Walaupun mungkin tidak saya tulis di video ini, tapi banyak yang saya ambil itu dari dokumen BIS KTP. Kita lanjut untuk pembahasannya. Yang pertama, yang paling menjadi keresahan saya adalah masalah menyepelekan aturan zakat. Ini disebutkan, menyepelekan aturan zakat sebenarnya tidak berdampak negatif pada dimensi sosial zakat, selama zakat sampai kepada mereka yang berhak. Nah, kalau sampai kepada yang tidak berhak, ya sosialnya juga bermasalah, secara sosial juga bermasalah berarti. Namun berakibat zakat yang dikeluarkan tidak sah. Ini kita lanjutkan. Ketentuan zakat fitrah ini salah satu hadis yang menerangkan tentang zakat fitrah. Saya ambil di fikih 4 madhab, di kitab fikih 4 madhab, yang menyebutkan pada suatu hari atau 2 hari menjelang hari raya Idul Fitri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah. Beliau bersabda, diwajibkan kepada setiap orang merdeka dan budak, baik yang masih kanak-kanak atau sudah dewasa, untuk mengeluarkan 1 sok gandum atau biji gandum atau 1 sok kurma atau jawawut sebagai zakat fitrahnya. Di sini bur disebut gandum, qomhin disebut biji gandum, kemudian tamar itu kurma, kemudian syair di sini diterjemahkan sebagai jawawut. Jadi memang masalah gandum ini gandum semua, ini bur, qomhin, syair, ini gandum semua. Perbedaannya saya belum tahu perbedaan fisiknya. Kemudian di halaman yang sama di kitab fikih halaman Habir Arba'ah, itu yang dikeluarkan ini menurut Hanafiyah ya. Ini menurut Hanafiyah, karena memang hanya Hanafiyah yang mengatakan zakat fitrah itu wajib menggunakan makanan pokok yang dimansus dalam hadis. Di sini disebutkan pertama itu hintoh, itu gandum juga. Syair di sini diterjemahkan sebagai biji gandum. Watamrin dan kurma, wazabib dan anggur kering, kismis. Kemudian kalau hintoh itu besaran zakatnya itu setengah sok. Jadi hintoh ini setengah sok. Kalau bur, komhin, syair itu di sini 1 sok, ini 1 sok. So'in. Kalau ini nisfi so'in. Jadi ini kalau di mazhab Hanafi kok ada 4 ya, ada gandum, ada biji gandum, kemudian kurma
hadis di atas itu ada, kemudian zabib tidak ada. Ini sepertinya di hadis yang lain, tapi saya belum ketemu nih hadisnya. Kemudian hintoh itu setengah sok. Di hadis yang ini hintoh tidak ada, tidak ada ketentuan. Berarti mengambil dari hadis, kemungkinan ada hadis yang lain menerangkan tentang ini. Kita lanjut. Ini kita ke mazhab Syafi'i. Keterangan hukum zakat memakai uang dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Mas'alatun la tujzi'ul qimah fil fitrati indana. Artinya menurut kami tidak sah membayar zakat fitrah dengan qimah. Qimah itu nilai atau harga bahanan mokok. Jadi yang disebut qimah itu misalkan beras 1 kilo harganya 12.000, qimah itu ya 12.000. Saat harganya menjadi 13.000 ya qimahnya berarti 13.000. Jadi nilai bahan makanan pokok itu disebut qimah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ibnu Al-Munzir, murid Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah menyatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai barang atau diuangkan. Di fikih ala madhabil arba'ah juga disebutkan kebolehan ini. Ibnu Al-Munzir meriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, Khalifah Ibnu Umar bin Abdul Aziz, dan Imam Ats-Tsauri. Dia berkata, zakat fitrah dengan nilai barang hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat. Ini keterangan darurat dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Kita lanjutkan. Zakat fitrah dengan uang berdasarkan surat edaran PW LBMNU Jawa Timur 13 Ramadan 1440 Hijriah. Jika membayar langsung memakai uang itu taklid kepada mazhab Hanafi. Mengeluarkan uang senilai harga 3,8 kg kurma. Ini konversi satu sok kurma ya. Satu sok kurma ini menurut surat edaran ini adalah 3,8 kg kurma yang berkualitas dari masing-masing. Kurmanya dicontohkan itu harganya per kilo 30.000, sehingga zakat fitrahnya yang dikeluarkan itu menjadi 30.000 kali 3,8 kg, jadi 114.000 rupiah. Di kitab fikih madhabil arba'ah itu ada keterangan boleh mengeluarkan zakat fitrahnya sesuai dengan harga apa? Jadi misalkan mengeluarkannya itu beras, itu ya beli berasnya sesuai dengan harga ini 114.000, dapatnya berapa kilo beras, lah itulah zakat fitrahnya. Kemudian tidak langsung mengikuti mazhab Syafi'i. Amil atau pengelola zakat semisal UPZ menyediakan paket beras yang berkualitas, per paket berisi 2,75 kg. Ini satu sok beras menurut surat edaran ini dikonversikan menjadi 2,75 kg beras. Nah, paket ini dibeli oleh muzaki. Nah, setiap zaki amil ini harus punya catatan bahwa satu paket ini hanya boleh dibeli untuk satu muzaki. Kalau seseorang datang sebagai muzaki, dia sendiri mewakili dengan anggota keluarganya, misal anggota keluarganya 3, maka beli paketnya ya 4. Tidak boleh satu paket itu dibeli pertama untuk dirinya, terus sama amilnya dijual kembali, dibeli lagi sama muzaki dibuat untuk zakat fitrah. Tidak begitu. Jadi memang amil harus, kalau menggunakan ini memang amil harus modal lumayan banyak, yaitu membeli beras paketan, beli beras kemudian dipaketkan dengan berat 2,75 kg. Walaupun menurut pribadi saya praktek seperti ini rawan menjadi prasangka bahwa UBZ sedang melakukan bisnis. Ya, ini hanya prasangka ya, kan prasangka itu sebagian itu jelek lah.
Kemudian dikeluarkan zakatnya, fitrahnya sesuai dengan niat dan bimbingan dari amil. Sama, ini harus ada bimbingan dari amilnya. Tapi saya tetap berharap bahwa yang melakukan praktek seperti ini, muzakinya atau orang-orang yang melihatnya pun tidak memiliki prasangka oh UBZ sedang berbisnis. Tapi ini usaha dari UBZ supaya zakatnya menjadi sah. Kita lanjut. Ini surat udaran PWLBM UNU Jawa Timurnya yang menerangkan tadi di atas. Ini surat resminya saya tidak ketemu, saya cuma screenshot dari pwnu.jatim.or.id. Ini surat edarannya, ini surat online-nya. Kemudian ini adalah reaction atau tanggapan terhadap edaran surat edaran PWLBM MUI Jawa Timur di bantenkini.com yang mengatakan kalau mau menggunakan mazhab Hanafi itu keterangannya dan sebagian dari syarat wajibnya zakat fitrah adalah kaya, maka tidaklah wajib membayar zakat fitrah kecuali bagi orang kaya yang berkewajiban zakat mal. Orang kaya di mazhab Hanafi itu adalah orang yang memiliki harta pokok 85 gram emas. Nah, karena itu nisabnya zakat mal 85 gram emas. Jadi kalau sekarang 1 gramnya 1 juta, ya sekitar memiliki harta pokok 85 juta rupiah. Di luar ini harta pokok ya, bukan harta yang digunakan untuk beli makanan, beli untuk kebutuhan sehari-hari. Harta pokoknya itu 85 juta. Kemudian adapun jenis dan ukuran wajib yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah setengah sok dari gandum, nisfin so'in min hintoh, terus ini keterangannya, atau 1 sok dari jelai. Ini so'in min syair, syair di sini terjemahkan jelai. Kemudian so'in min tamrin, atau 1 sok dari kurma. Ini pendapat ulama Hanifiyah. Kemudian dan bolehnya memberikan zakat fitrah dengan makanan yang tidak dimansus tidaklah terhitung kecuali dengan ukuran harga, seperti saya terangkan tadi ya sebelum ini. Jadi mengeluarkan zakat fitrah makanan pokok yang tidak dimansus dalam hadis itu harus sesuai dengan harga makanan pokok dimansus. Dalam keterangan sebelumnya tadi, harga kurma 1 sok kurma itu 3,8 kilo itu harganya 114.000. Jadi kalau mengeluarkannya menggunakan beras itu berarti menjadi beras seharga 114.000. Itu kalau mau ikut mazhab Hanafi. Kemudian 1 sok, ini keterangan 1 sok salah satunya, karena ada 2 pendapat, ini salah satunya di mazhab Hanafi. 1 sok itu 5 liter plus 1/3 liter Irak. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, 1 sok itu 8 liter Irak. Kalau di surat edaran LBM NU Jawa Timur itu 1 sok itu 2,75 kg beras atau 3,8 kg. Itu di surat LBM PBNU. Kemudian di sini diterangkan kalau ngikuti 1 sok itu 5,3 liter Irak, kalau dikonversikan ke berat itu berarti 2036 gram atau 2,36 kilo. Dan bila dikonversikan dengan 8 liter Irak, maka 1 sok adalah 3,73 kg. Nah, kemudian mungkin ini dibulatkan oleh LBM NU Jawa Timur menjadi 3,8. Kemudian di sini juga ada keterangan lagi bahwa tepung lebih aku sukai daripada gandum. Jadi di mazhab Hanafi, Imam Bu Yusuf itu mengatakan bahwa tepung gandumnya itu lebih aku sukai daripada gandumnya.
daqiqu ahabbu ilayya minal hintoh. Jadi ini gandumnya jenis hintoh ya. Nah, kemudian kita lanjutkan zakat fitrah madzhab Hanafi. Kalau mengeluarkannya menggunakan kurma berarti 3,8 kg kurma senilai harga kurma hampir sama dengan di atas. Kita contoh saja ini. Kurmanya harga per kilo 30.000. 30.000 kali 3,8 kilo harganya menjadi Rp114.000. Nah, kalau harga kurmanya 1 kilo lebih mahal, ya zakat fitrahnya otomatis menjadi lebih mahal. Ini untuk kurma. Kemudian untuk tepung gandum. Tepung gandum itu kita menggunakan hintoh ini ya, karena setengah sok. Jadi setengah dari ini. Karena satu soknya 3,8 berarti setengah soknya 1,9 kilo. Ini kalau menggunakan hintoh. Kalau menggunakan syair berarti tepung gandumnya tetap 3,8. Misalkan tepung gandum hintoh yang kita temukan di pasar ini saya belum tahu, tapi ini untuk contoh saja ya. Ini tepung gandumnya per kilo 16.000. Zakat fitrahnya berarti 16.000 kali 1,9 kilo 30.400 rupiah. Ini kalau gandumnya gandum hintoh. Tapi kalau syair berarti 30.400 rupiah dikali 2 60.800 rupiah. Nah, ini perlu dicari gandum yang di pasaran itu gandum jenis apa, hintoh atau syair. Perbedaan tepung gandum dan terigu terdapat di bagian gandum yang diolah, karena di beberapa daerah itu mengatakan tepung terigu itu tepung gandum, tapi ternyata ada perbedaan. Sebenarnya tepung terigu itu berasal dari olahan daging gandumnya saja, sedangkan tepung gandum dibuat dari gandum utuh secara keseluruhan dengan kulit-kulitnya berarti ya. Selain itu, tepung gandum memiliki tekstur yang lebih kasar dan cenderung berwarna kecoklatan. Seperti itu. Kemudian harga tepung gandum dan kurma ini hanya sebagai contoh yang dibeli dari berbagai harga yang tertera di marketplace. Ya, saya lihat-lihat lah di Tokopedia, di Shopee, itu macam-macam harganya. Saya ambil salah satu contoh saja. Makanya bisa saja harganya berbeda dengan yang berlaku di pasaran. Kita lanjut. Keterangan boleh zakat memakai uang. Ini selain di mazhab Hanafi, ini di mazhab Syafi'i ya. Ini di kitab Al-Matnu Syarif karya Syekhona Khalil Bangkalan, cetakan dari Maktabah Khalid bin Ahmad bin Nabhan. Di sini dikatakan dan diperbolehkan menunaikannya dengan qimah diuangkan. Wa yajuzu ikhrajul qimah. Kalau lengkapnya wa yusannu ayyukhrijaha qabla sholatil Aid, dan hukumnya sunnah untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Aid, dan diperbolehkan menunaikannya dengan qimah diuangkan. Ini satu pendapat pertama yang saya temukan, kitab yang menerangkan, kitab di mazhab Syafi'i yang menerangkan boleh membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi ada tanggapan yang menanggapi atau keterangan yang menanggapi tentang keterangan di kitab Matnu Syarif itu. Kalau yang pertama ini katanya versi manuskrip itu ada lanafinya wala yajuzu ikhrajul qimah, dan tidak diperbolehkan menunaikannya dengan qimah diuangkan. Tapi versi cetak ini beda dengan manuskrip, lanafinya tidak ada. Jadi ini yang menjadi tanggapan. Kemudian ini keterangan selanjutnya, ini diambil dari syarahnya Al-Matnu Syarif sebelum ada tambahan.
Iya, sebelum ada tambahan. Ini sebelum. Kalau ini sudah ada tambahannya. Kalau ini sebelum ada tambahan, ini keterangannya menurut Ki Haji Taifur Ali Wafa. Statement Kiai Khalil boleh mengeluarkannya dengan qimah diuangkan. Pendapat ini termasuk pendapat pribadi beliau yang berbeda dengan para ashab Syafi'iyah. Sebab tidak satupun ulama Syafi'iyah berpendapat demikian. Al-Romli dalam nihayahnya mengatakan maka tidak mencukupi mengeluarkan zakat dengan qimah. Ali Sibromalisi dalam komentarnya mengatakan maksudnya dari mazhab kami Syafi'iyah. Ini bisa dilihat di web jaringansantri.com, www.suaraislam.co, kemudian banyuwangi.nu.or.id. Ini yang mengomentari tentang keterangan kitab di Matu Syarif bahwa zakat fitrah boleh menggunakan uang. Kita lanjut lagi. Nah, ini kembali ke kitab Al-Majmu' Syarah Muadzab. Ini berarti kitab kedua yang menerangkan boleh pakai uang zakat fitrahnya di mazhab Syafi'i dalam kondisi darurat. Nah, di kondisi darurat itu di antara kondisi darurat yang masuk kategori darurat di mana wajib zakat boleh mengeluarkan zakatnya dalam bentuk qimah uang adalah jika terbit keputusan pemimpin negara pemerintah yang mewajibkan zakat untuk membayar zakatnya dalam bentuk qimah uang. Jika pemimpin negara mengambil zakat tersebut dalam bentuk qimah, maka mengeluarkan zakat tersebut dianggap sah. Idza alzamahu mus-sultanu bil qimah. Terjemahkan, keputusan pemimpin negara yang mewajibkan zakat untuk membayar zakatnya dalam bentuk qimah. Kemudian saya cari-cari peraturan pemerintah yang mengatur zakat fitrah menggunakan uang. Itu ketemu di Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 pasal 30. Di ayat ketiganya, beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Ini sekarang di sini 2,5. Ini yang umum, edaran-edaran baik Basnas dari Kementerian Agama, KUA ya. Itu biasanya edarannya memang 2,5 kg atau 3,5 liter karena memang peraturan Menteri Agamanya mengatakan seperti itu. Nah, ini kalau diskusi saya sama teman-teman, ada yang menyanggah saya bahwa peraturan Menteri Agama itu tidak alzamuhum, tidak mewajibkan, hanya dapat diganti. Nah, tapi ya ibaratnya kalau saya ini ya yang pertama itu ada, maksudnya peraturan pemerintahnya. Saya peraturan pemerintah yang lain belum ketemu yang menjelaskan tentang besaran zakat 2,5 kilo, satu sok itu menjadi 2,5 kilo atau 3,5 liter. Itu belum ada, walaupun peraturan ini yang nomor 52 tahun 2014 itu sudah diganti dengan Peraturan Menteri Agama nomor 69 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Tapi di PMA nomor 69 ini sudah tidak ada, tidak yang dirubah sepertinya yang lain. Bagian yang ini, bagian zakat fitrah 2,5 kg bisa diuangkan, itu tidak dijelaskan di PMA nomor 69 tahun 2015 ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini zakat fitrah memakai uang menurut LBM PBNU. Tadi kalau menurut PWNU Jawa Timur, sekarang menurut LBM PBNU.
menyatakan kalau LBM PBNU itu boleh mengeluarkan zakat fitrah 2,7 kilo atau 3,5 liter, atau boleh juga 2,5 kilo. Ini 2,7, 2,5 boleh, dua-duanya boleh ini menurut LBM PBNU. Ini diperbolehkan pula membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sesuai harga 2,7 kg atau 3,5 liter atau 2,5 kg sesuai kualitas beras layak konsumsi oleh masyarakat yang biasa dimakan lah. Itu. Ini surat edarannya saya punya, kemudian bisa juga dilihat di www.nu.or.id. Keterangan-keterangan ini, keterangan yang membolehkan dari LBM PBNU mengeluarkan zakatnya memakai uang. Ini tahun 2020. Kalau PBNU tadi tahun 2019. Kita lanjutkan. Ini sudah ya, keterangan zakat fitrah memakai uang. Jadi teman-teman yang tetap mau mengeluarkan zakat fitrahnya memakai uang, paling tidak tahu, oh ini ada keterangannya, Kalau saya pribadi tetap membayarnya menggunakan makanan pokok, itu pun tidak yang dimansus, karena saya tidak mengikuti mazhab Hanafiyah. Kadar zakat fitrah dalam takaran faiz timbangan, ini pembahasan selanjutnya. Satu sok makanan pokok beras ya, satu sok beras itu yang masyhur menurut Imam Wahbah itu 2,751 kg. Kalau menurut Kiai Haji Maksum bin Ali itu 2,720 kg. Kemudian kalau menurut MTB Umar As-Sagaf itu 2,5 kg. Nah, inilah kemungkinan yang kemudian dipakai secara umum adalah 2,5 kg ini. Yang makanya kemudian di peraturan Menteri Agama juga yang dipakainya 2,5 kg, dan di Basnas juga dipakainya 2,5 kg. Jadi kalau diuangkan ya sesuai dengan harga ini. Biasanya yang dipakai adalah ini. Tapi karena ini takaran dan timbangan itu ada perbedaan. Itu. Jadi pertama saya tahu itu, jadi ini mood saya beli tahun 2019 mood. Karena waktu itu saya cari sok tidak ketemu, tahunya mood. Jadi saya menggunakan mood saja, karena satu sok itu kan 4 mood, tinggal dikalikan saja. Pertama saya tahu tentang mood dan sok ada dijual belikan itu tahun 2008. Waktu itu kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas itu menerangkan bahwa beliau sudah melakukan pengecekan terhadap beras menggunakan sok. Ternyata setiap beras ketika diukur menggunakan sok kemudian ditimbang, hasilnya beratnya berbeda, karena memang tergantung dengan kandungan air yang ada di dalam beras tersebut. Makin sedikit kandungan airnya, berasnya akan semakin ringan. Itu sudah ya seperti apa ya, ibaratnya semua benda kalau sudah kemasukan air kan beratnya bertambah. Jadi beras kalau kadar airnya banyak maka beratnya bertambah. Makanya memang ada selisih antara takaran dengan timbangan itu. Karena itulah saya begitu beli mood langsung saya praktekkan, saya cek. Saya waktu itu memiliki 2 jenis beras,
saya kasih kode A dan B. Wah, ini salah ketik. Jadi yang pertama saya cek satu mut itu beratnya 7,38 gram. Kemudian beras yang kedua saya timbang, berasnya itu 7,42 gram. Selisihnya nggak terlalu banyak, cuma 0,04 gram. Makanya begitu dikalikan 4, selisihnya tidak banyak, jadi hampir 3 kilo lah. Makanya kalau mau aman tidak ibaratnya ada teman-teman yang mau tetap bayar pakai beras, tapi 2,5 kok jauh sekali ya dari apa, dari saat ditimbang memakai mood bisa 3 kilo, langsung ke 3 kilo saja. Karena kalau mau beli moodnya bisa, silahkan beli. Kalau dulu saya hanya ketemu mood, kalau sekarang sok pun sudah ada, bisa dicari di marketplace, sudah bisa belikan. Jadi ini yang saya pakai untuk zakat fitrah saya secara pribadi dan keluarga inti saya menggunakannya adalah saat saya beli beras, kemudian saya ambil mood, saya masukkan mood 4 kali, ini satu paket untuk saya, ini untuk istri, ini untuk anak-anak saya. Kemudian kita lanjutkan ke mustahik yang berhak menerima zakat. Ini pembahasannya akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi untuk sekarang saya akhiri. Ilallahil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.